Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ranggamunti, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, Prodi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan, NRP 222327798. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem respirasi yang dipimpin langsung oleh Bapak Henry Didiharto, Eskep Nurse MPD. Yang pertama, kita masuk ke dalam definisi. Definisi sistem respirasi secara singkat merupakan sistem yang membawa oksigen melalui jalan napas, kemudian ke alveoli, yang kemudian akan mengalami difusi ke darah untuk ditransportasikan. Lalu fungsi dari sistem respirasi yang pertama, mengambil oksigen yang kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh beserta sel-selnya untuk mengadakan metabolisme. Yang kedua, mengeluarkan karbon dioksida yang terjadi sebagai sisa dari metabolisme, kemudian dibawa oleh darah ke paru-paru untuk dibuang. Yang ketiga, berfungsi untuk melembabkan udara. Struktur pernapasan ada dua, yaitu struktur utama dan struktur pelengkap. Struktur utama meliputi saluran pernapasan atas, saluran pernapasan bawah, dan paru-paru. Kedua, struktur pelengkap yang meliputi dinding dada, kosta, otot pernapasan, diafragma, dan pleura. Saluran pernapasan atas, yang pertama ada hidung atau kafum nasi. Rongga hidung terdiri atas vestibulum yang melapisi oleh sel submukosa dengan proteksi. Yang kedua, rambut di dalam rongga hidung yang berperan sebagai penapis udara. Permukaan dinding lateralnya mengalami penebalan yang disebut dengan konka. Konka berfungsi sebagai proteksi terhadap udara luar karena strukturnya berlapis. Terdapat 4 rongga yang terhubung ke dalam rongga hidung yang disebut dengan sinus paranasalis. Sinus paranasal terdiri dari sinus frontalis yang letaknya di tengah dahi. Kedua, sinus ethmoidalis letaknya di antara mata. Kemudian sinus sphenoidalis letaknya di belakang rongga hidung. Dan yang terakhir, sinus maxillaris yang letaknya di tulang pipi. Keempat sinus di atas dilapisi oleh mukosa yang memproduksi lapisan lendir. Mukosa sinus merupakan lanjutan mukosa rongga hidung, sehingga radang pada rongga hidung dapat menjalar ke sinus yang disebut dengan sinusitis. Kemudian ada fungsi hidung. Yang pertama sebagai jalan nafas, kemudian pengatur udara, pengatur kelembapan udara atau humidifikasi, kemudian pengatur suhu, pelindung dan penyaring udara, serta indera pencium dan resonator suara. Bagian belakang dari rongga hidung dan rongga mulut berbentuk seperti tabung corong dan sebagai jalannya udara dan makanan. Kemudian merupakan tempat persimpangan antara jalan pernafasan dan jalan makanan. Bagian di mana pemisahan antara makanan dan udara terjadi. Terdapat di bawah dasar tengkorak, di belakang rongga hidung dan mulut setelah depan ruas tulang leher. Fungsinya untuk menyaring udara oleh rambut getar atau silia. Kemudian menyeimbangkan tekanan udara, tempat rangsangan bersin terjadi untuk mengeluarkan benda asing. Kemudian ada bagian-bagian dari faring, yaitu nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Kemudian kita masuk ke laring. Laring adalah bagian dari saluran pernafasan bagian atas yang merupakan suatu rangkaian tulang rawan yang berbentuk corong dan terletak setinggi vertebrata cervicalis. Fungsi laring antara lain menghasilkan suara, mengarahkan makanan masuk, melindungi saluran pernapasan, penghubung faring dan trakea, kemudian sebagai alat respirasi. Lalu ada trakea. Trakea berbentuk pipa tabung memiliki diameter sekitar 20
sampai dengan 25 mm dan panjang sekitar 10 sampai 16 cm. Tersusun atas 20 tulang rawan berbentuk cincin yang kuat tetapi fleksibel. Terletak bersebelahan dengan esofagus atau kerongkongan, yaitu saluran pencernaan. Trakea menghubungkan laring dengan bronkus dan menjadi jalan bagi udara dari leher ke bagian dada. Fungsi utamanya sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Kemudian ada bronkus, merupakan cabang batang tenggorokan atau trakea yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Fungsi utama bronkus adalah menyediakan jalan bagi udara yang masuk dan keluar dari paru-paru. Bronkus yang ke arah kiri lebih panjang, sempit, dan mendatar daripada bronkus arah kanan. Bronkus kanan akan bercabang menjadi 3 bronkiolus, sedangkan bronkus kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus. Kemudian paru-paru. Ini kita masuk ke dalam pernapasan bawah. Paru-paru merupakan cabang batang tenggorokan yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Fungsi utama bronkus adalah menyediakan jalan bagi udara yang masuk dan keluar dalam paru-paru. Lalu kita masuk ke pleura. Pleura dibentuk oleh jaringan yang berasal dari mesodermal, dibedakan menjadi dua, yaitu pleura visceralis yang melapisi paru dan pleura parietalis yang melapisi dinding hemitoraks. Di antara pleura terdapat rongga pleura. Pada keadaan normal berisi cairan pleura dalam jumlah sedikit, yaitu 0,1 sampai 0,2 mili per kgbb, yang berfungsi untuk memisahkan kedua pleura supaya tidak lengket. Lalu ada alveolus. Di dalam paru-paru terdapat kantong udara sebagai tempat difusi gas, yaitu alveolus. Permukaan alveolus dilengkapi kapiler darah sehingga memungkinkan terjadinya difusi gas. Merupakan saluran akhir dari sistem pernapasan. Alveolus berupa gelembung-gelembung udara. Pada bagian alveolus ini terjadi pertukaran oksigen dari udara bebas ke sel-sel darah dan karbon dioksida dari darah ke udara bebas. Pertukaran ini terjadi secara difusi yang berhubungan dengan kapiler-kapiler darah. Pada paru-paru terdapat kurang lebih 300 juta alveolus. Lalu ada diafragma, yaitu suatu septum berupa jaringan muskulotendineus yang memisahkan rongga toraks dengan rongga abdomen. Dasar dari rongga toraks, diafragma merupakan otot yang paling utama untuk bernapas. Merupakan lembaran-lembaran otot tipis yang bersinergi atau melekat pada iga terbawah dan dipersyarafi nervus phrenikus yang berasal dari segmen 3, 4, dan 5. Lalu ada vaskularisasi. Sistem pembuluh darah terdiri atas dua bagian. Yang pertama arteri pulmonalis yang keluar dari ventrikel kanan berfungsi dalam sistem respirasi. Yang kedua ada arteri bronchialis berperan dalam menyediakan bahan makanan yang dibutuhkan paru-paru. Baik, saya rasa cukup penjelasan saya tentang sistem respirasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.